Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 22. Hari Kamis tanggal 12 November 2020. Jemaat Gemim Saitun, Karumbasan Rano Tanah Weru akan kita segera mulaikan. Pertama-tama kita menyampaikan pujian syukur kepada Tuhan karena atas penyertaan dan kasih-Nya sehingga ibadah boleh berlangsung dengan penuh sukacita iman. Bahkan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan Sarjana Teologia. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Pendeta Mary Lasut Polakitan. Kami silakan. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, marilah kita memulaikan ibadah di saat ini dan diundang kita sekalian berdiri menyanyikan Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, hanya Engkaulah yang layak disembah dan dimuliakan dalam kehidupan kami. Sebab Engkau mengetahui setiap rancangan dan jalan hidup kami manusia, bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat kami sembunyikan dari-Mu. Kami sadar ya Tuhan, tidak seorang pun yang dapat menyembunyikan diri dari kesalahan dan dosa. Kami cenderung hidup dalam dosa. Terkadang kami meragukan kuasa kasih-Mu dengan ketidakpercayaan. Bahkan kami meragukan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami bermohon belas kasih-Mu Tuhan. Berkenanlah Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Baik itu yang telah kami ucapkan ataupun yang terwujud dalam pikiran dan hati serta perbuatan kami. Tuhan, ampuni dan baharuilah hidup kami. Amin. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, berfirmanlah Engkau kepada kami pada saat ini. Karena kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Diamkanlah suara gemuruh hati kami, supaya kami boleh fokus untuk mendengarkan setiap perkataan firman-Mu yang nantinya akan membentengi hari-hari hidup umat-Mu. Tuhan, layakkanlah hamba-Mu ini dan pakailah untuk menjadi alat berkat. Maka Tuhan bersabdalah, kami menyambutnya. Amin. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, adapun bagian Alkitab yang menjadi pemberitaan firman di saat ini dalam Kejadian di pasal 9 ayat 1 sampai di ayatnya yang ke-17. Perikop kita ini diberikan judul Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut,
Ke dalam tangan-Mu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makanan-Mu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun, untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian bacaan Alkitab. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, meski jalan di mana Tuhan hendak menuntun kita tidaklah selalu rata, namun ada kebenaran yang harus selalu kita pegang, yaitu ada pemeliharaan Tuhan. Dikatakan, jika burung-burung di udara yang tidak menabur saja dipelihara oleh Bapa di sorga, begitu juga dengan bunga bakung dan rumput di ladang, apalagi kita, umatnya, pasti dipelihara Tuhan dengan sempurna. Bukan hanya itu, saudara, mata Tuhan, Allahmu, tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Bandingkan Ulangan di pasal 11 ayat 12. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan Alkitab di saat ini, kita diajak belajar dari apa yang dialami Nuh,
dan bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dijanjikan dan dialami dalam hidupnya. Saudara-saudara, ketaatan Nuh tidaklah dimulai dari Nuh, tetapi dimulai dari Allah. Pasal-pasal sebelumnya menjelaskan bahwa di tengah-tengah jahatnya manusia saat itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kisah ketaatan Nuh ini dimulai dari Allah. Kemudian setelah itu barulah kisah ketaatan Nuh diceritakan kepada kita, tetapi semuanya dimulai dari Allah. Nuh dikatakan adalah seorang yang benar dan tidak bercelah. Hidup bergaul dengan Allah. Benar dan tidak bercelah bukan berarti Nuh tanpa dosa atau sempurna. Ini hanya menunjukkan bahwa Nuh adalah spesial, memiliki kekudusan yang berbeda dari orang-orang pada zamannya. Nuh sangat menaati Allah. Hidup taat kepada Tuhan ditampilkannya sekalipun tidak diterima secara umum oleh masyarakat di masa itu. Secara manusia, menanggapi perintah Tuhan membuat bahtera di daratan, ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Nuh tetap mengikuti apa kata Tuhan. Nuh memiliki sebuah moto, lakukanlah perintah Tuhan. Saudara-saudara, ketaatan Nuh membawa berkat kehidupan. Itulah keselamatan. Keyakinan Nuh akan pemeliharaan Tuhanlah yang membuatnya mengalami berkat Tuhan. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, seisi keluarga, bahkan termasuk binatang peliharaannya. Yaitu bahwa keturunan Nuh akan bertambah banyak, akan berkuasa atas segala yang hidup dan yang bergerak di bumi. Serta Tuhan menganugerahkan pemenuhan kebutuhan jasmani dan perlindungan dari bahaya maut. Saudara-saudara, ini merupakan janji pemeliharaan Tuhan atas hidup Nuh dan keturunannya. Selanjutnya Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh dan keturunannya bahwa apa yang teralami dalam hidup Nuh, peristiwa air bah yang mengerikan, yang membinasakan, yang memusnahkan bumi itu tidak akan dilakukan Tuhan lagi atas hidup umat. Dan perjanjian ini ditandai dengan gejala alam, yaitu busur yang melengkung. Tuhan taruh di awan, busur kuku taruh di awan, itulah yang biasa kita kenal pelangi. Dengan warna-warninya yang begitu indah, bahkan hal itu biasa kita lihat sehabis hujan, biasanya ada pelangi. Kalau di kampung-kampung itu biasa dikenal dengan sebutan duni, ya. Tapi jarang ini terjadi. Ya, saudara-saudara, pelangi itu menjadi pengingat tentang janji Tuhan kepada Nuh bahwa bencana besar yang memusnahkan segala yang hidup karena peristiwa air bah tidak akan terjadi lagi. Demikian ketika kita juga melihat ada pelangi. Ini juga mengingatkan kita akan janji pemeliharaan dan penyertaan Tuhan bagi manusia. Jemaat Tuhan, Tuhan mau semua manusia hidup dalam ketaatan dan kesetiaan seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya. Perintah ini tentunya memiliki banyak sekali makna. Salah satunya makna
keselamatan dari Tuhan, soteriologi. Allah memaksudkan untuk menggambarkan akan peristiwa yang akan datang ketika putranya Yesus Kristus dikorbankan bagi manusia. Tidak hanya itu, juga memberi makna manusia pada zaman sekarang, yaitu harus percaya pada janji Allah bahwa barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan dari kebinasaan. Manusia juga harus tetap percaya pada janji Allah ini. Meskipun suatu keadaan yang bertentangan dengan janji itu menimpa dirinya, seperti Nuh. Sebab Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Lalu saudara-saudara, bagaimana kita mesti memahami ketika Tuhan Allah berjanji? Saudara, tidak seorang pun yang memaksa Tuhan Allah berjanji kepada manusia. Artinya ada perbedaan posisi antara Dia, Tuhan dalam hal ini, dengan kita manusia. Karena manusia berada dalam posisi menerima janji Allah sebagai anugerah. Janji Allah diawali dengan hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapannya. Dan kemudian barulah janji Allah boleh terjadi dengan hebatnya. Saudara-saudara, Tuhan adalah Allah pemelihara kita. Segala yang kita perlukan pasti Dia sediakan. Bahkan Ia menyediakan masa depan bagi kita. Asalkan kita itu mau juga berjuang dalam hal ini. Dengan menjalani hidup, minta hikmat daripada Tuhan. Saudara-saudara, satu-satunya hal yang membuat kita tidak mengalami pemeliharaan Allah adalah karena ketidaktaatan. Taat bukan sekedar mendengar saja. Ketaatanlah yang akan menghentar seseorang itu untuk mencapai tanah perjanjian. Buktikanlah dahulu ketaatan kita. Bahkan dalam hal yang sukar bagi kita, maka Allah pun akan membuktikan providensianya bagi kita. Providensia, kegiatan Allah memelihara. Allah mengarahkan ciptaannya, manusia yang adalah imago Dei, segambar dan serupa dengannya, pada tujuan yang ditentukan, yang dijanjikan. Saudara, ketahuilah bahwa tujuan dari pemeliharaan Allah adalah semata-mata untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan semua umatnya. Saudara dan saya adalah tujuan providensia Allah. Bersyukurlah kita kepadanya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masih menjalani masa-masa sulit, masa-masa sukar di tengah situasi pandemi yang masih mewabah ini. Di tengah kekhawatiran resesi ekonomi, juga persoalan-persoalan hidup kita, di tengah keluarga, masalah pribadi, bahkan hal lainnya. Firman ini kembali mengingatkan bahwa jangan pernah kita meragukan janji pemeliharaan Tuhan bagi kita. Teruslah bertekun dalam ketaatan seperti Nuh dan keluarganya, sehingga mereka itu beroleh selamat. Saudara, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Sebab satu kali Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan satu kali itu untuk selama-lamanya. Tuhan sekali lagi tidak pernah ingkar janji. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Sementara itu kita dengan penuh ucapan syukur mengumpulkan persembahan, menyanyikan Betapa Hatiku.
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami bawa menghampiri kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan Allah. Karena kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh tak berkesudahan. Kasih dan anugerah-Mu selalu nyata dalam kehidupan yang kami nikmati. Lewat persekutuan beribadah di saat ini, sebagai jemaat, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, bahkan lansia. Kami yang sedang beribadah mengimani bahwa Roh Kudus Tuhanlah yang sedang menuntun kami untuk bagaimana kami semakin mengerti bahwa dalam pemeliharaan Tuhan, janji-Mu Tuhan yang adalah ya dan amin, itulah yang akan terus mewarnai hari-hari hidup umat-Mu. Ketika kami boleh datang, berkumpul, beribadah bersama dari rumah masing-masing, sambil belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami telah diberikan pencerahan untuk terus memantapkan iman dan percaya kami. Maka ajarlah kami untuk tidak mengalami penurunan iman, apalagi di situasi pandemi sekarang ini. Melainkan Engkau Tuhan terus menguji, memproses kami, supaya kami boleh teruji dan tahan uji dari setiap ujian kehidupan. Ya Tuhan Allah, terimalah segala ucapan syukur kami. Ketika kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk beraktivitas, melakukan pelbagai pekerjaan, yang kesemuanya itu kami syukuri, karena kami juga boleh memetik untuk membawa dalam bentuk persembahan syukur. Berkati segala bentuk persembahan kami, biar kiranya ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kami bersyukur bersama mereka yang menikmati kasih Tuhan di hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan. Mereka yang menikmati sukacita dan berkat melalui usaha-usaha yang ditekuni. Tuhan, Engkau akan memberikan kemudahan dan kelancaran, supaya kiranya kami tetap bergiat untuk bagaimana kami menyikapi situasi sekarang ini. Apalagi ketika kami terancam karena resesi ekonomi. Berdoalah kami untuk juga mereka-mereka yang sedang bergumul karena masalah dan rupa-rupa persoalan lainnya. Ya Tuhan, keadaan apapun yang harus kami lewati dalam hidup ini, entah itu suasana menyedihkan, menakutkan, mengkhawatirkan, mendatangkan kegalauan, kami memohon Tuhan, sanggupkan kami melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar ini. Demikian untuk mereka yang dalam keadaan sakit. Sudilah Tuhan menjamah mereka, disembuhkan oleh kuasa kasih-Mu, termasuk mereka yang sedang terkena virus corona. Bahkan penyakit-penyakit lainnya, Tuhan berikanlah mereka kesembuhan. Keselamatan juga dianugerahkan Tuhan bagi para tenaga-tenaga kesehatan, untuk bagaimana kami bersama-sama juga dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, kami boleh bersama untuk memutus mata rantai dari COVID-19 ini. Maka diberkatilah kami ya Tuhan sebagai bangsa, bahkan juga kota, kelurahan,
desa, lingkungan di mana kami berdomisili. Tuhan tolong kami, kiranya ada persatuan dan kesatuan. Terlebih bagaimana dengan hikmat Tuhan, kami selalu ditunjukkan untuk mengendalikan, mengatur segala upaya-upaya untuk penanganan pandemi. Bahkan bersama warga masyarakat, warga jemaat, tetap mau dalam kesadaran disiplin yang tinggi untuk melakukan protokol kesehatan, supaya bertambah-tambahlah bilangan orang yang sembuh. Maka diberkati kami Tuhan, Gereja Mesih Injili di Minahasa, terlebih yang ada di Jemaat Zaitun Karombasan Ranu Tanah Wiru. Dalam setiap gerak pelayanan untuk mengerti arti demokrasi, ketika dalam waktu dekat kami akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. Tuhan tolong kami diberikan semangat motivasi untuk bagaimana kami memelihara keutuhan walaupun dengan warna pilihan yang berbeda. Diberikan kepada kami motivasi untuk peningkatan kualitas keberimanan yang terhalang oleh pelbagai keterbatasan. Maka diberkatilah kami pelayan-pelayan khusus, kostor, pegawai gereja, komisi BIPRA, UPK yang ada di kolom 1 sampai 22, tim doa, panitia hari-hari raya gerejawi, bahkan juga komisi-komisi lainnya, termasuk tim multimedia. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh berjalan bersama. Karena bersama Engkau Tuhan kami pasti diberikan kesanggupan untuk melanjutkan ke pelayanan. Apalagi ada motivasi yang murni, tidak bersungut-sungut, tidak menodai jubah kepelayanan. Sehingga itu akan kemudian berbuah untuk menjadi berkat. Dan karena itu ya Tuhan Allah, lihatlah apa yang menjadi kerinduan kami, permohonan kami. Kami bawa doa ini sambil bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri dan menutup ibadah ini menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu.
Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah kita di malam hari ini. Puji Tuhan, ibadah boleh berlangsung. Untuk itu atas nama seluruh pelayan, khusus dari kolom 1 sampai 22, mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terkasih Ibu Pendeta Mary Lasut Pelakitan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga dimanapun Ibu Pendeta pergi dan berada. Tuhan memberkati. Terima kasih.